Ya, oke guys. Halo guys. Kali ini kita akan membahas tentang lagu-lagu terhit di Indonesia di 2019. Salah. Bukan. Ya, kali ini kita akan membahas topik apa, Bang? Tentang mahasiswa yang sering dialami mahasiswa. Ya, mungkin ini topik sehari-harian buat mahasiswa dimanapun berada. Nilai yang tidak sesuai dengan harapan. Ya, perkenalkan, nama saya Alfian dari Universitas Negeri Makassar, mahasiswa desain komunikasi visual, dan di sebelah saya adalah Nama saya Furkan Mubarak dari Universitas Negeri Makassar, jurusan desain komunikasi visual. Oke, mungkin bisa dicerita pengalaman, mungkin ada pengalaman. Setiap mahasiswa itu pastinya ada. Kalau saya itu semester berapa nih? Semester 3 ke 2 yang Pak sebut nama. Titit yang itu yang itulah. Yang Pak Titit itu ada. Sudah mati-matian kerja tugasnya, tapi itu nih mungkin standarnya tuh tinggi dulu deh. Sama, saya juga pernah sebagai mahasiswa juga sama. Saya sering hadir kerja tugasnya kumpul terus. Tapi ujung-ujungnya juga nilainya agak tidak memuaskan lah. Kalau dibanding dengan ada dosennya ada. Tidak boleh sebut. Ya, jadi ya begitulah, singkat ceritanya itu kayak saya sudah kerja tugas, sudah kumpul tugas, hadir tiap kali, kurang jarang absen, tapi tiba-tiba nilainya kayak anjir, dia rusak. Bukan kayak apa, tidak sesuai lah dengan harapan saya. Tapi biasanya itu kalau begitu ada setiap kriteria penilaian tugas dari dosen. Iya. Kadang biasa ada dinilai dari kehadiran, kadang ada dinilai dari tugas bagusnya, dinilai dari UTS, dari final, pas presentasi, aktif berbicara. Ya, tapi itu tergantung dari dosen masing-masing sih. Karena kalau dinilai dari setiap dosen itu pasti beda-beda. Ada gitu kan, ada beda. Nah, pernah juga ada kalau di kampus kita ini di Universitas Negeri Makassar, apalagi ini di HP, ada dosen yang sebelum penginputan data dia sudah kasih lihat nilai kita. Jadi kita bisa protes memang kalau memang nggak sesuai, kalau memang nggak sesuai. Itu bisa dipatut karena bila-bila gitu. Ya, mungkin kalau yang nonton tahu siapa ya, bisa boleh komen di komentar. Komen ya, komennya. Bagus sih ya. Andalan. Iya, andalan. Tapi ada tuh itu dosen yang ngantuk, yang kayak salah begitu. Kayak salah kasih masuk minyak ke apa. Iya. Yang kayak begini. Kayak ini. Pak. Ya, kenapa? Mau lapor, Pak. Kenapa dia nilaiku? Hah? Masa? Kenapa bisa? Enggak tahu, Pak. Berhan rajin maju masuk kampus kerja tugas. Siapa namamu, Pak? Kalpian, Pak. Alfian. Ini, Pak. Ini, Pak. Ini, Pak. Ay, salah sini lah kayaknya deh. Baru sore ini juga saya input, jadi bagaimana itu? Ya, saya bertanya, Pak. Jadi bagaimana nih? Kayaknya ini mengulang ke tahun depan ini. Jadi mau ulang ini? Karena sudah terinput ini bagaimana? Tapi tetapnya bayar SPP? Tetaplah. Ya, kemudian juga ada yang dosen itu kalau kontrak kuliah kan pertama ada kontrak kuliah. Iya. Nah, di kontrak kuliah itu kadang ada dosen yang memang menjelaskan kriteria penilaiannya bagaimana, tapi ada juga yang tidak. Tapi ya dimohon untuk para dosen bapak-bapak mungkin untuk kontrak kuliah bisa dijelaskan bagaimana kriteria penilaian. Wah, bagus gambarku. Dapat amka ini. Wih, kerennya lagi. Oke. Selesai tugasku. Oh, jam berapa masuk kah? Oh, jam 2, Pi. Baru jam 9. Tidur dulu deh. Nanti bangun. Jam 1:30, Mi. Prepare deh. Ada chat. Pak dosen. Bagaimana kriteria penilaiannya Bapak atau gimana? Mungkin 1-2 hari tidak hadir bisa error, atau mungkin 1 hari saja tidak hadir error, atau mungkin
biar masuk terus ya Rutong. Kita juga berharap mungkin bisa di awal-awal perkuliahan itu kontrak kuliah kita dijelaskan gimana, mungkin kehadiran itu nilainya berapa persen, tugas berapa persen, UTS berapa persen, final berapa persen. Supaya kita juga sebagai mahasiswa tahu, jadi tidak terlalu berharap tinggi kalau memang kita salah. Nah, kira dari Burkan mungkin Ya, begitu. sama. Tapi sekarang juga ada mahasiswa yang katanya rajin kerja tugas, tapi dia tidak kumpul tugasnya, atau mungkin lambat kumpul, jadi sehingga dosen itu Salah kumpul tugas mungkin. Woi, tugasmu dulu lah. Tuh. Ih, kenapa animasi? Fotografi ku minta. Iya gak? Bukan animasi sekarang. Kemarin itu animasi. Iya gak? Iya. Asal kelas lagi. Mari. Tapi pernah saya berpikir juga sih kalau dosen itu kayak menilai yang salah gitu. Kan saya mungkin ada teman saya yang jarang aktif atau jarang kelihatan di kampus. Sedangkan saya yang sering aktif, sering di kampus, tiba-tiba nilai saya loh. Baru dia bagus. Sedangkan dia yang bagus. Ya, itu sedangkan dia yang bagus juga. Jadi gimana ya? Jadi mungkin saya bilang salah input. Ya, karena kan juga ditahu Nilai yang tertukar. Bukan putri yang ditukar. Betul. Saya tidak salahkan dosen juga ya, karena kita tahu kan semua satu dosen itu urus berapa mahasiswa. Banyak sekali urus. Ya mungkin terlalu lelah. Tapi kalau misalnya kita protes begitu diterima, maksudnya misalnya kita protes, Pak kenapa ini nilaiku begini, padahal rajin dia atau begini, setidaknya diterima lah, protesnya gitu, dipertimbangkan. Bisa dipertimbangkan sedikit lah Pak, bisa dipertimbangkan sedikit lah. Karena kita juga sebagai mahasiswa itu kalau dapat nilai gitu kecewa, walaupun memang kenyataannya kita yang salah, tapi bisa lah diterima lah sedikit saran dari kita. Ya, mungkin juga kita akan tampilkan sedikit tayangan wawancara dari beberapa teman-teman kita di kampus tentang keresahannya selama 6 semester berkuliah dan pengalamannya tentang mendapatkan nilai-nilai tersebut. Ya, mungkin kita bisa lihat ini dia cuplikannya. Waduh, saya berada di mana ini? Dan ini disponsori oleh channel Dosen Berada. Oke. Kakak sudah subscribe? Sudah. Mantap. Oke, Saya kita sudah lanjut ke subscribe. pertanyaan Kak. Perkenalkan, nama saya Muzil, saya mahasiswa DKV UNM. Nama saya S. Habib Jilan. Nama saya Bambang Pratowo. Nama saya Rian. Pengalaman buruk saya terjadi di semester pertama. Saat itu mata kuliah menggambar 1. Waduh. Saya sudah sudah mencoba belajar menggambar dan hasilnya bagus, tetapi dapat C. Apakah kakak rajin ke kampus hari itu? Saya sangat rajin, alfa saya tidak ada karena di situ kuliah pertama saya. Tetapi kenapa nilai saya C? Mungkin kebanyakan teman-teman itu pasti menganggap nilainya tidak sesuai sehingga mereka kecewa karena di bawah ekspektasi yang mereka harapkan. Misalnya yang mereka harapkan itu A, padahal yang mereka dapatkan C atau bisa di bawahnya. Tapi saya di sini kebetulan kemarin pada satu mata kuliah, di pikiran saya itu bahwa mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang bisa dibilang error, maka toh sudah tidak ada harapan. Cek per cek saya dapat nilai A. Menurut saya sih mungkin juga dosen itu menilai mahasiswanya tuh kayak kurang teliti mungkin ya dalam menilai seorang mahasiswa. Dia harus lebih teliti lagi gitu dalam menilai mahasiswanya sendiri. Tidak bisa juga saya salahkan dosennya sih. Mungkin standar dosennya dengan kerja saya yang sudah saya maksimalkan itu mungkin belum memenuhi standarnya. Jadi kan setiap standarnya orang itu berbeda-beda. Jadi saya terima saja dengan lapang dada karena mungkin saya tidak sesuai standarnya itu dosen. I'm fine. Kalau untuk itu saya kurang tahu ya, karena saya malas urus hidup orang. Intinya nilai saya bagus, sudah saya cukup, alhamdulillah. Sukanya temanku jelek, yang penting saya bagus itu. Bangsat kau.
Iya sih, saya sempat berpikir karena bukan ada tugas final terakhir itu dijadikan patokan oleh teman-teman saya dan ternyata teman-teman saya yang lebih tinggi nilainya daripada saya. Mungkin saya agak curiga waktu itu, mungkin ada kesalahan atau apa. Tapi tidak mungkin kan, karena pasti sudah diperhatikan baik-baik sama dosennya. Mungkin sistemnya begitu ya. Jadi kayaknya tidak ada kesalahan. Jadi mungkin standar dosennya itu saja sih yang beda dengan saya. Oh, saya sempat berpikir seperti itu, tetapi kayaknya memang nasib saya dapat nilai C, jadi ya terpaksa dibungkus. Kalau itu sih kayaknya enggak sih, enggak sampai sepede itu gitu. Ya itulah tadi sedikit wawancara dari teman-teman kami. Walaupun memang agak sedikit aneh mungkin didengar, tapi memang itu keluar dari hati nurani keresahannya mereka. mahasiswa. Memang betul-betul bukan settingan. Itu ada yang memang karena faktor internal, mungkin memang karena faktor dari dosennya sendiri. Jadi ya nggak tahu lah. Jadi setiap mahasiswa juga beda-beda kan karakternya. Nah, di sini kita juga mungkin bisa ambil kesimpulan bahwa kita sebagai mahasiswa juga harus sering-sering berkomunikasi dengan dosen kita. Ya mungkin bisa berkomunikasi soal bagaimana kriteria penilaian, bagaimana tentang penugasan, pokoknya bagaimana lah tentang kampus, kehadiran. Kalau bisa sering-sering saja berkomunikasi. Mungkin kita hadir, namun di absen dosen kita ada kurang 3, nah kita langsung pertimbangkan bahwa di mana kita pernah lupa atau di mana kita tidak pernah hadir gitu. Terus mungkin juga saran untuk bapak ibu dosen juga, kalau awal perkuliahan itu bisa juga mungkin diterapkan kriterianya, mulai dari penilaiannya bagaimana, struktur jalan perkuliahannya bagaimana, sehingga kita juga sebagai mahasiswa sudah bisa menggambarkan bagaimana kedepannya, bukan terombang-ambing pas perkuliahan mulai sedikit-sedikit lenceng kanan, sedikit kiri. Seharusnya ada memang dasarnya dari pas dimulai itu. Jangan pas di tengah jalan belok kiri belok kanan gitu. Harusnya memang ada dasarnya. Baru kalau misalnya mahasiswa kayak protes ke nilainya kah, atau kasih masukan, kasih saran, kita terima nih. Jangan. Mau didengar ya sampai nanti kita. Dan kesimpulannya, saran sih untuk mahasiswanya saja, kalau bisa rajin-rajin lah kampus. Tahu ini juga tuh. Kalau misalnya mager juga ke kampus, malas-malas baru protes. Nah itu juga tidak boleh. Kalau memang dari kita yang salah, baru kita boleh juga ya sadar diri lah. Yang maunya saja habis menonton video ini langsung memprotes dosennya. Jangan ditahan. Anda jangan barbar. Betul. Anda harus introspeksi dulu. Bagaimana ke depannya? Apa memang Anda yang salah atau dosennya? Kalau dosennya mungkin kita berbicarakan lah. Oke, mungkin jadi cerita kami, ngebacot kami berdua, dan tetap juga pantengin channel di belakang dari mana ya? Hilang ini. Dari dosen analitik dan dosen selatan. Ini sangat dosen satu-satunya mungkin yang bikin channel ini. Nah betul. Dan ini video ini kami disupport sama dosen teladan. Ya, ini juga dosen teladan salah satu dosen yang sangat menginspirasi di bidang perfilman atau video lah. Yang akrab dengan mahasiswa. Nah, betul. Mantap. Betul. Dosen bikin bicara. Mungkin sekian dari kami. Sekian dari kami. Oke, mungkin sekian dari kami. Mungkin pada video kali ini kita undur diri dulu. Maaf jika ada salah kata atau menyindir teman-teman atau menyindir. Maaf. Siapapun yang menonton Sekedar video mengingatkan. Dan ini cuma vlog hiburan saja. Ada hikmah silakan diambil, tapi jika ada yang tidak berkenan mohon dimaafkan. Jadi ya sekian dari kami dan sampai jumpa.